Presiden Jokowi telah mengesahkan peraturan Presiden Perpres terkait publisher rights dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional. Nah, Perpres ini diharapkan bisa mendukung keberlanjutan industri media nasional serta kerjasama yang adil antara perusahaan media dengan platform digital melalui kerangka hukum yang jelas. Dan untuk membahasnya lebih detail lagi, sudah hadir di studio CNN Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nezar Patria. Selamat sore, Pak Nezar. Apa kabar? Selamat sore, Tiffany. Kabar Terima baik. kasih sudah bergabung. Ini juga yang ditunggu-tunggu oleh pers ya, khususnya pers media nasional ya. Kalau kita berbicara dari sisi bisnis Pak Wamen ya, bagaimana sebenarnya timbal balik dari penyedia platform digital kepada perusahaan pers atau perusahaan media jika memang ada monetisasi berita yang digunakan? Ya, inilah sebetulnya inti yang diatur oleh Perpres nomor 32 tahun 2024 ini. Nama Perpresnya aja udah sangat jelas itu, tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Jadi ada dua hal di situ. Yang pertama untuk mendukung jurnalisme berkualitas itu, yang kedua menjaga keberlangsungan industri pers. Betul. Nah, dalam hal ini seperti kita tahu karena ini kan lanskap media digital kita ini kan perusahaan platform kan sangat dominan untuk mengatur yang namanya distribusi konten, ya kan? Dan konten kreator dalam hal ini adalah perusahaan pers ya, bukan konten kreator yang non news ya, yang diatur oleh Perpres ini bisa untuk melakukan negosiasi gitu ya dengan perusahaan platform digital untuk konten-konten yang dikomersialisasi gitu, konten-konten news yang dikomersialisasi. Nah, di dalam Perpres ini ada 19 pasal. Ada beberapa pasal yang mengatur secara khusus. Jadi saya kira ada pasal 5 dan pasal 7. Itu yang sangat esensial dari Perpres ini. Pasal 5 itu mengatur kewajiban dari perusahaan platform ya, apa saja yang harus dilakukan. Misalnya tidak memfasilitasi konten yang melanggar undang-undang mengenai pers, misalnya gitu ya. Lalu platform juga diminta untuk memberikan perlakuan yang adil kepada perusahaan-perusahaan pers dalam soal distribusi konten ini. Lalu kemudian memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma agar konten-konten perusahaan pers yang memuat jurnalisme berkualitas itu bisa mendapatkan expose yang baik. Oke, nah kalau tadi ada kata kuncinya negosiasi dan juga keadilan. Nah soal ini dari sisi bisnis ya Pak Wamen, persentase pembagian untuk traffic kontennya dari perusahaan dari penyedia layanan platform ini kepada perusahaan pers atau media itu seperti apa diaturnya? Nah kerjasamanya itu diatur di pasal 7 ya. Di pasal 7 itu kerjasama bisa mencakup berbagai hal ini Mbak Tiffany. Jadi bisa lisensi berbayar, bisa bagi hasil, bisa juga berbagi data agregat, bisa juga bentuk kerjasama lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, jadi ini memang dibuat agar tidak terlalu kaku, gitu ya. Jadi itu tergantung negosiasi yang dibuat oleh perusahaan pers dengan perusahaan platform digital. Nah nanti dicari titik tengahnya. Nah perusahaan platform digital kita ini kan banyak ya, macam-macam gitu loh. Dari Google, Facebook gitu, ada Twitter, ada TikTok, ya semualah yang kira-kira memberikan tempat buat news gitu ya. Dan ketika memberikan tempat buat news dan ketika konten itu dikomersialisasi, maka bisa merujuk kepada Perpres ini untuk melakukan negosiasi. Oke, kalau ada konten yang dikomersialisasi, Pak Wamen, untuk memastikan profit share yang adil nantinya seperti apa? Karena ini kan business to business nih nantinya. B2B, business to business. Nah karena itu profit sharingnya juga ditentukan oleh negosiasi B2B itu. Oke, tergantung negosiasinya itu tadi.
Oke, baik. Nah, untuk Perpres Publisher Rights ini kan juga mengatur tadi Pak Nezar sampaikan terkait dengan algoritma. Karena kan platform digital ini Ya, kan semuanya bergantung dengan betul. algoritma yang ada. Nah, bagaimana pengawasan terhadap konten-konten nanti yang ditampilkan atau yang dihadirkan itu juga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, kepada publik yang sesuai dengan kode etik jurnalistik itu? Nah, di dalam Perpres ini itu ada pasal yang mengatur soal komite. Jadi ada pendirian komite Oke. eh, Oleh Dewan Pers. oleh Dewan Pers ya. Semuanya diurus oleh Dewan Pers ini. Dewan Pers berhak untuk membentuk komite ini dan komite ini terdiri dari 11 Oke. orang ya. 5 mewakili unsur-unsur yang ada di Dewan Pers, 5 lagi mewakili unsur-unsur masyarakat yang diproses oleh pemerintah pemilihannya gitu ya. Lalu kemudian ada 1 dari Kementerian Kominfo itu untuk Oke. menjaga administrasinya. Nah, komite ini akan berembuk dan komite ini ada syaratnya. Mereka yang duduk di komite ini tidak mewakili perusahaan pers, tidak ada kaitan dengan perusahaan pers, juga tidak ada kaitan dengan perusahaan platform digital Oh, oke. gitu. Jadi untuk menjaga netralitas dalam ini. Tapi mereka punya pengetahuan yang cukup tentang bagaimana bisnis ya news ini berlaku di platform digital. Oke, artinya posisi komite ini yang langsung dibentuk oleh Dewan Pers ini kan jadi pengawas terkait dengan implementasi publisher Betul. rights ini ya. Persis. Nah, kalau ke depannya misalkan terjadi dispute antara perusahaan pers, media dengan penyedia platform, kemudian misalkan ada kebijakan atau poin-poin yang tidak terpenuhi pada Ya. saat itu berjalan. Persis. Nah, bagaimana komite ini nanti bisa mengawasi dan mengawal? Nah, komite ini akan membuat prosedurnya sendiri. Jadi nanti Oh. bersama dengan Dewan Pers men-set up komite ini, lalu nanti komite akan membuat peraturan-peraturan tentang bagaimana menghandle atau menangani dispute ataupun sengketa yang terjadi. Nah, sengketa ya bisa jadi kalau tidak selesai di komite bisa direkomendasikan ke badan arbitrase dan lain sebagainya. Oh, oke. Jadi nanti akan ada rekomendasi jika memang tidak Tidak selesai. selesai di Di- komite ini. di Ya, kom- artinya sudah keluar dari ranah komite ini ya bisa ke badan arbitrase gitu. Oke, sejauh ini bergaining position dari peraturan presiden publisher rights seperti apa? Kemudian tanggapan dari penyedia platform digital, kemudian perusahaan media atau pers yang ada di Indonesia, tanggapannya sejauh ini seperti apa, Pak Ahmad? Sejauh ini positif ya. Kita sebelum Perpres ini diteken oleh Presiden sudah melakukan dialog yang cukup intensif. Dan ini Mbak Tiffany ini udah berlangsung 3 tahun lebih gitu ya. Ya. 3 tahun lebih ya Mbak Tiffany mungkin ngerti juga. Ya. Tarik ulur, Ini tarik yang ulur. didorong ya. Iya, tarik ulur sehingga kemudian alhamdulillah pada Hari Pers Nasional tahun ini ya itu didapatkan satu kesepakatan oleh semua stakeholder ya baik dari perusahaan pers maupun perusahaan platform digital. Nah, memang mungkin ada kekurangan-kekurangan, tetapi ya kita coba berdialog ya dan selalu mengutamakan azas musyawarah mufakat gitu ya untuk bisa mendapatkan satu kesepakatan dari publisher terutama karena ini kan efeknya ke publisher gitu. Lalu kita bicara juga dengan platform digital ya. Dan platform digital mereka memberikan respon yang positif lah. Walaupun tentu saja ada beberapa yang scrutinize atau dikritisi atau menanyakan atau dan lain sebagainya. Dan saya kira itu wajar sekali karena ini akan berdampak kepada bisnis model, Betul. lalu akan berdampak kepada profit sharing Betul. dan lain sebagainya macamnya. Nah, kita menginginkan dengan Perpres ini keberlanjutan industri pers kita itu bisa lebih terjaga dan kita bisa membuat satu ekosistem bisnis media yang lebih sehat. Iya, berhubungan lebih sehat dan dengan juga platform. adil ya. Lebih sehat dan adil. Dan juga kita menginginkan satu proses yang win-win solution gitu. Jadi nggak win-lose gitu. Iya. Kalau win-lose kan nggak sustain Betul, pasti, ya betul. kan. Salah satu pihak
kalah atau salah satu pihak dirugikan, bisnis nggak akan pernah sustain. Karena kita semua sama-sama ada di bisnis ini kan, Betul, ya, Pak Nezar, ya. Oke, Pak Nezar, dengan adanya Perpres atau Peraturan Presiden Publisher Rights ini tentunya menjadi angin segar, karena ini untuk keberlangsungan industri media di Indonesia, ya kan, pers di Indonesia. Dan ini juga patut kita respon positif karena untuk Asia, Indonesia adalah yang pertama, ya kan? Betul. Mungkin untuk negara lain yang juga sebelumnya memiliki regulasi yang serupa, ada Australia dan juga ada Kanada, ya. Australia punya aturan sendiri, ada yang namanya News Media Bargaining Code, kemudian juga Kanada dengan Bill C-18-nya. Nah, apa yang membedakan yang mungkin publisher rights yang kita punya saat ini dengan dua negara yang sudah lebih dulu ada, dan mungkin ini bisa menjadi role untuk negara-negara di kawasan Asia lainnya? Ya, memang berbeda karena kita lebih simpel. Kita punya lebih simpel, sedangkan Kanada dan Australia itu lebih kompleks, ya, lebih kompleks pengaturannya. Kalau kita simpel, lebih kepada memberikan satu regulatory framework gitu, agar masing-masing pihak yang terlibat di dalam bisnis news ini, terutama berhubungan dengan platform, perusahaan platform digital maksudnya, itu bisa mendapatkan output gitu ya, yang lebih fair gitu loh. Nah, sedangkan kalau yang di Australia, sepengetahuan kami dan juga di Kanada, mereka kan diturunkan memang dari perjanjian bisnis awalnya gitu. Jadi memang base-nya itu bukan jurnalisme yang berkualitas seperti yang kita lakukan di sini, tetapi mereka langsung memang ke B2B-nya yang diatur. Karena mungkin gitu Australia, makanya Australia di publisher rights-nya terkait juga dengan undang-undang persaingan usaha, betul, itu kan? Betul, persis. Jadi mereka langsung masuk ke dalam anti monopoli, persaingan usaha dan lain semacamnya. Sama juga seperti yang ada di Kanada. Perlindungan hak cipta dan lain semacamnya. Nah, kalau di kita bertolak dari jurnalisme yang berkualitas itu tadi, plus bagaimana menjaga keberlangsungan industri pers. Nah, karena itu saya kira intinya ya di pasal 5 dan pasal 7 itu tadi. Pasal 5 memuat kewajiban-kewajiban perusahaan platform digital, dan pasal 7 itu inti dari negosiasinya. Apa saja, misalnya lisensi berbayar, bagi hasil, bagi data agregat, sampai dengan bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan, tergantung, terserah gimana enaknya. Win-win solution itu tadi. Solution. Karena banyak pihak yang ikut bermain di industri ini, jadi diharapkan semuanya pun adil itu tadi ya. Persis. Nah, kalau tadi mungkin Pak Nezar sampaikan, ini kita inginnya sustain ya, ada sustainability ke depannya. Nah, apakah mungkin juga akan diproyeksikan Perpres ini nanti akan menjadi regulasi undang-undang kah? Kita belum sampai ke sana, jadi kita lihat dulu ini ya, bagaimana Perpres ini bisa bekerja. Dan jangan lupa, itu ada pasal 19 yang menyatakan bahwa Perpres ini akan berlaku sejak 6 bulan setelah diteken. Jadi ada waktu persiapan selama 6 bulan, dan kita berharap perusahaan platform digital maupun publisher itu bisa saling mempersiapkan diri, membangun komunikasi gitu ya. Komitenya juga bisa di set up oleh Dewan Pers. Tetapi negosiasi dalam soal bisnis itu sudah bisa dimulai tanpa harus menunggu 6 bulan itu tadi ya. Jadi 6 bulan ini bisa dimanfaatkan waktu dengan maksimal mungkin untuk menyeting semua itu tadi ya. Baik, terima kasih Pak Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sudah bergabung di CNN Indonesia sore hari ini.